Stop labeling. Hargai perbedaan. Pada musim kontestasi pemilu dan pilkada yang lalu, labelisasi terhadap individu dan kelompok atas dasar perbedaan pilihan sangat marak terjadi. Atas dasar pilihan berbeda, sekelompok orang merasa memiliki hak untuk melabeli yang berbeda sebagai anti-Islam, kafir, cebong, kadrun, dan sebagainya. Labelisasi stigma ini tampaknya masih terdengar hingga kini, dan bahkan akan terus bergema di masa mendatang. Fenomena labelisasi ini tentu sangat tidak sehat dan tidak baik dalam iklim Indonesia yang sejatinya rukun dan guyup. Pastinya, kondisi ini akan semakin memperparah jalinan silaturahmi antar anak bangsa yang selama ini terjalin dengan baik. Riak-riak dan keretakan antar anak bangsa tentu menjadi keprihatinan kita bersama. Permusuhan yang terjadi karena pilihan-pilihan politik yang berbeda dikhawatirkan akan terus mewarnai perjalanan bangsa ini. Di tengah kekhawatiran itu, umat Islam perlu kembali ke jati dirinya sebagai umat pertegahan, umat mediator, umat yang dapat menengahi segala perbedaan dan silang sengketa itu. Sebagai umat terbanyak di negeri ini, kaum muslimin sejatinya mengambil prakarsa mempertahankan keseimbangan kehidupan sosial politik, sehingga dapat mencegah berbagai potensi keretakan dan konflik di negeri ini. Apa itu labeling? Istilah labeling pertama kali dikemukakan oleh Edwin M. Lemert, yang diartikan secara sederhana sebagai pemberian label atau cap kepada orang atau kelompok yang dipandang menyimpang atau berbeda dari kebanyakan. Bisa dikatakan orang yang mendapat label atau cap dari masyarakat, khususnya yang berkonotasi negatif, akan jadi menyimpang sesuai dengan label tersebut. Labeling dapat berupa julukan, cap atau etiket yang ditujukan kepada seseorang. Labeling juga biasa disebut dengan penjulukan, dan bahkan olok-olok kepada seseorang yang dipandang melakukan penyimpangan. Deviasi penjulukan akan memberikan pengaruh kepada perilaku. Begitupun dengan labeling, nyinyir, kampret, dan cebong DKK, secara tidak langsung juga dapat mempengaruhi perilaku individu. Individu atau kelompok yang dilabeli, nyinyir, kampret, berkemungkinan menjadi pribadi yang suka cerewet dan segala sesuatu selalu dikomentari dengan komentar negatif atau karena sudah dijuluk nyinyir kampret mending sekalian aja gue beneran jadi nyinyir. Begitu pula dengan individu atau kelompok yang dilabeli dengan cebongers. Mereka berkemungkinan berperilaku, anak berudu peliharaan, dengan sifat, dungu, yang selalu membela majikan. Makna ini tidak sepenuhnya benar. Namun fakta di lapangan menunjukkan konotasi label tersebut mengarah ke makna yang demikian itu. Dalam kehidupan sosial politik, labeling terhadap kelompok dan seseorang yang tidak sepaham sangat marak dilakukan. Bahkan, olok-olok ini bukan saja di dunia maya, tetapi juga sudah merembet ke dunia nyata. Perilaku labeling olok-olok politik di media sosial merupakan fakta sosial yang tidak terbantahkan. Bahkan merambat ke dunia nyata. Perilaku tersebut merupakan masalah serius yang harus disikapi bersama. Untuk menentukan sikap, maka perlu diidentifikasi sejauh mana perilaku tersebut memberikan dampak terhadap masyarakat. Dalam kaitannya dengan fenomena atau fakta sosial dalam artikel ini, setidaknya penulis menemukan dua penyebab terbesar yang memicu viralnya perilaku melabeli, nyinyir, kampret, dan cebongers, dan label-label lain, yakni politik perilaku ikut-ikutan dan fanatisme buta. Azhari, 2018. Islam sendiri menyoroti fenomena maraknya olok-olok di media sosial hingga dunia nyata. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah suatu kaum mengolok-olok kaum yang lain, karena boleh jadi mereka yang diperolok-olokan lebih baik dari mereka yang mengolok-olok, dan jangan pula perempuan-perempuan mengolok-olokkan perempuan lain. Karena boleh jadi yang diperolok-olokan lebih baik dari perempuan yang mengolok-olok. Janganlah kamu saling mencela dirimu dan janganlah saling memanggil dengan gelar-gelar yang buruk. Seburuk-buruk panggilan adalah panggilan yang buruk fasik setelah beriman. Dan barang siapa tidak bertobat, maka mereka itulah orang-orang yang zalim. Qs. Al-Ujurat, 11. Perilaku melabeli juga tidak luput dari sorotan hadis Nabi. Dalam riwayat-riwayat dikatakan bahwa Nabi memberikan teladan kepada umatnya untuk menjauhi perilaku tersebut. Hadis 3673 kitab dalam kitab Sahih Bukhari menyebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah bersabda, barang siapa yang menghujat sahabatku, maka cambuklah ia,
Bukhari, 1987, Juz 5, p10. Bahkan Imam Al-Baihaqi juga meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwa Rasulullah sangat murka terhadap orang yang mencela sahabatnya dan melarang untuk duduk bersama mereka yang suka mencela dan menghujat itu. Baharun, 2011-253. Larangan menghujat ini berlaku umum. Bukan saja menghujat sahabat tetapi menghujat siapa saja. Hal ini selaras dengan Qiyas Al-An'am 108 dan Qiyas Al-Hujurat 11. Atas dasar itu, tidak berlebihan jika hadis dan Al-Quran telah menyinggung hal ini, atau bahkan memberikan pandangan-pandangan dan inspirasi untuk menyikapinya. Lalu bagaimanakah inspirasi hadis Nabi dalam menyikapi fenomena labeling olok-olok tersebut? Ashari, 2018. Hargai perbedaan. Menghargai perbedaan merupakan salah satu langkah yang harus dikedepankan oleh umat Islam. Kita tentu tidak dapat memaksakan suatu cara pandang dan pilihan-pilihan terhadap orang lain di dalam menilai sesuatu. Apa yang kita anggap benar, belum tentu dipandang benar oleh orang lain. Bahkan sangat pasti, pilihan-pilihan kita belum tentu dipandang benar oleh orang lain. Di tengah keberagaman agama, suku, dan ras, serta keberagaman pandangan-pandangan sosial politik, menghargai perbedaan itu dipandang sebagai salah satu pilar bagi tegaknya kerukunan dan harmoni antar anak bangsa. Sejalan dengan ini, maka setiap orang harus dihargai pandangan-pandangannya dan keunikan-keunikan yang dimilikinya. Perilaku mencela dan mengolok-olok satu sama lain merupakan cerminan dari kurangnya penghargaan terhadap diri sendiri dan terhadap orang lain. Sejatinya, perbedaan itu sunatullah. Kita tidak dapat memaksakan orang lain harus sama dengan diri kita. Bahkan Allah SWT telah memberi isyarat perihal perbedaan di antara umat manusia. Dan seandainya Allah menghendaki, niscaya kalian sudah dijadikan satu umat. Akan tetapi Allah ingin menguji kalian atas apa yang telah diberikannya kepada kalian. Maka berlomba-lombalah kalian dalam kebaikan. Qiyas Al-Maidah 48. Ala kulli hal, negeri ini dibangun di atas perbedaan-perbedaan. Perbedaan inilah yang telah menjadikan bangsa ini tetap berdiri kokoh dan tetap bertahan hingga kini. Kuncinya, tetap menghargai perbedaan dan Pancasila yang mengikat semua kepelbagaian itu, Bhinneka Tunggal Ika.